Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmawati Mursalin, NPM 1701010127. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menguji validitas dan reliabilitas dalam aplikasi SPSS. Sebelum kita membahas mengenai cara tersebut, saya akan sedikit menjelaskan mengenai pengertian uji validitas dan juga uji reliabilitas. Untuk uji validitas yaitu ketepatan atau kecermatan suatu instrumen dalam pengukuran. Selanjutnya, uji reliabilitas. Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat ukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Nah, langsung aja ya, kita langsung praktik ke contoh soal. Yang pertama, kita buka aplikasi SPSS. Seperti ini ya guys, aplikasi SPSS tersebut. Lalu yang kedua, untuk import data, kita klik File, lalu Open, lalu Data. Nah, jadi import data ini tuh memudahkan kita. Jadi kita tidak perlu mengetik lagi secara manual. Jangan lupa ya guys, kita pilih file of type dulu. Kita pilih Excel karena tadi data tersebut di file Excel. Lalu klik yang tugas validitas dan reliabilitas. Klik open. Nah, langsung klik OK. Akan muncul seperti ini ya guys. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya untuk data yang kita import tadi. Nah, ini tuh memudahkan kita supaya kita tidak usah ketik data tersebut secara manual. Lalu klik data view. Nah, di sini kita lihat ya ada 100 responden. Nah, lihat kan ada 100 responden. Lalu, untuk uji validitas, kita klik analyze, lalu correlate, lalu bivariate. Nah, kemudian kita masukkan semua datanya. Langsung aja kita kontrol A ya, supaya nggak satu-satu gitu masukin ke variabelnya. Oke. Nah, udah masuk kan datanya. Jangan lupa untuk beri tanda centang di person, lalu klik OK. Nah, akan muncul data seperti ini. Kita bisa lihat bareng-bareng ya, guys. Datanya udah jelas kan? Ada data seperti itu. Oke, teman-teman. Untuk interpretasinya, lihat dalam kolom total. Nah, jadi untuk percent correlation, kita bisa lihat 0,284. Ini sebagai R hitungnya ya, teman-teman. Nah, untuk uji validitas dapat dikatakan valid jika R hitung lebih besar daripada R tabel. Nah, teman-teman, untuk R tabel sendiri itu kita dapat mencari R tabel tersebut itu via Google. Kita googling dulu untuk mengetahui nilai dari R tabel yang kita cari tadi. Nah, lanjut ya. Lanjut untuk degree of freedom. Degree of freedom-nya itu N-2 dengan tingkat signifikansinya 5%. Atau di sini dapat kita lihat ya teman-teman, yaitu 0,05. Lalu selanjutnya kita cari dengan sampel 100. Oke, kita turunkan dulu. Nah, di sini kan kita dapat melihat nilai R-nya itu 0,1946. Tadi untuk R hitungnya kan 0,284. Nah, untuk R tabelnya yaitu 0,194. Dapat kita simpulkan bahwa data tersebut valid karena R hitung lebih besar dari R tabel. Oke, teman-teman. Lalu kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya. Nah, di sini dapat kita lihat kan untuk
ada 0,039 dan juga 0,194. Nah, ini itu merupakan teman-teman, untuk 0,039 itu merupakan R hitungnya ya, dan 0,194 merupakan R tabel. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa hal tersebut itu tidak valid karena R hitung lebih kecil dari R tabel. Oke teman-teman, untuk memudahkan teman-teman dalam mengetahui data tersebut valid atau tidak, kita dapat merekap data tersebut ke dalam bentuk Excel atau Word. Nah, kali ini saya merekap data tersebut dalam bentuk Word. Oke, teman-teman dapat melihat dengan cara membandingkan R hitung dengan R tabel. Nah, data tersebut valid dengan syarat R hitung lebih besar daripada R tabel. Dan untuk data tidak valid, dengan syarat R hitung lebih kecil dari R tabel. Jangan lupa ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita ke uji reliabilitas. Caranya yaitu kita klik Analyze, lalu Scale, kemudian Reliability Analysis, dan kita masukkan, kita klik dulu semua. Nah, teman-teman, yang ada di item ini, aku udah masukin dari data yang valid dari uji validitas tadi. Kemudian, kita pastikan lagi untuk modelnya itu alpha, lalu kita klik statistik. Nah, kita checklist nih, item, scale, lalu kita checklist lagi scale of item, dan yang terakhir adalah correlation. Nah, kita klik continue, kemudian OK. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, hasilnya di SPSS akan seperti ini. Lalu, cek reliability statistik, bandingkan Combart Alpha, yaitu senilai 0,844 dan R tabel senilai 0,194. Nah, dikatakan data reliable jika nilai Combart Alpha lebih besar dari R tabel. Oke teman-teman, jadi kita dapat menyimpulkan bahwa data ini sudah reliable karena nilai Combart Alpha lebih besar dari R tabel. Oke teman-teman, selain itu kita juga harus cek per itemnya juga ya. Di item total statistik dari data X1.1 sampai dengan X5.3, nilai Converge Alpha lebih besar dari R tabel. Teman-teman bisa menyimpulkan bahwa datanya sudah reliable. Oke teman-teman, selesai deh. Terima kasih ya teman-teman. Semoga video tadi dapat memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.